Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sania, NIM 2005-372 dari Pendidikan Ekonomi. Saya sekarang akan membahas materi tentang indeks harga dan inflasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja indikator-indikator yang terdapat dalam materi indeks harga dan inflasi. Yang pertama, pengertian indeks harga. Yang kedua, macam-macam dari indeks harga. Yang ketiga, metode perhitungan indeks harga. Yang keempat, contoh soal dari indeks harga. Yang kelima, pengertian dari inflasi. Yang keenam, penyebab dari inflasi. Yang ketujuh, jenis-jenis inflasi. Yang kedelapan, contoh soal dari inflasi. Nah, sebelum kita memasuki materi indeks harga, apakah teman-teman semua tahu apa pengertian dari indeks harga itu? Indeks harga adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam indeks harga. Macam-macam indeks harga terdiri dari beberapa. Yang pertama, angka indeks harga. Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan-perubahan harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang berlaku di pasar merupakan indeks harga konsumen. Yang kedua, angka indeks jumlah. Indeks jumlah merupakan angka yang menunjukkan perubahan jumlah barang dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu angka indeks nilai. Indeks nilai adalah angka yang menunjukkan nilai yang dari barang dari waktu ke waktu. Sebelum kita memasuki metode perhitungan indeks harga, kita perlu mengetahui apa saja tujuan dari perhitungan indeks harga. Yang pertama, kita menentukan kebijakan harga bagi pemerintah untuk masa yang akan datang. Yang kedua, membandingkan tingkat kemajuan ekonomi di suatu negara. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Sekarang kita akan membahas metode perhitungan indeks harga. Karena metode perhitungan indeks harga memiliki banyak metode, maka kita akan pilih satu, yaitu metode indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Angka indeks harga yang dirumuskan P sama dengan sigma Pn dibagi sigma P0 dikali 100, yang dimana Pn yang merupakan harga, N yang merupakan angka indeks yang dihitung, dan 0 yang merupakan angka indeks tahun dasarnya. Yang kedua, angka indeks kuantitas atau dilambangkan dengan Q dengan rumus P sama dengan sigma Pn dibagi P0 dikali 100. Yang ketiga, angka indeks nilai yang dilambangkan dengan V dengan rumus sigma Pn dikali Qn bagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal indeks harga, yang mana teman-teman bisa melihat di samping sudah ada tabel yang terdiri dari nama barang A, B, C, dan D, angka indeks tahun 2019 yang dimana 1000, 1010, 1200, dan 1000. Dan di sampingnya angka indeks tahun 2020 atau bisa disebut dengan angka indeks tahun dasar yang disebut dengan PN, yang mana angkanya 1000 ditambah 1100 ditambah 1200 ditambah 1500. Pertanyaannya adalah berdasarkan data tabel, maka angka indeks tahun 2019 dengan angka tahun dasar 2020 adalah dengan rumus P sama dengan PN dibagi sigma P0 dikali 100, maka total dari angka tahun
2019 yang angkanya 1000 ditambah 1010 ditambah 1200 ditambah 1000 yang totalnya 4210, dan angka tahun 2020 yang mana angkanya 1000 ditambah 1100 ditambah 1200 ditambah 1500 yang totalnya adalah 4800. Dan dengan rumus P sama dengan sigma Pn dikali sigma P0 dikali 100, yang mana total dari 4800 dibagi dengan 4210 dikali 100 sama dengan dapatnya 1014,1. Jadi angka indeks tersebut adalah 1114,1, yang mana angka indeks tersebut terus berjalan. Nah, bagaimana teman-teman semua sudah tahu kan materi tentang indeks harga? Selanjutnya kita akan membahas materi tentang inflasi. Tentu teman-teman semua pernah mendengarkan atau sering mendengar kata inflasi. Sebenarnya apa sih inflasi itu? Jadi inflasi adalah proses kenaikan harga barang yang terus-menerus naik. Misalkan kenaikan harga barang yang beberapa bulan mengalami kenaikan terus-menerus. Jadi itu yang dikatakan dengan inflasi. Setelah kita membahas tentang pengertian inflasi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab inflasi. Penyebab inflasi memiliki beberapa. Yang pertama, jumlah uang beredar. Ketika banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat, yang akan menyebabkan timbulnya keseimbangan antara jumlah uang beredar dengan jumlah barang yang tersedia. Kenapa adanya ketidakseimbangan? Karena ketika masyarakat memiliki banyak uang, maka daya belinya akan semakin tinggi. Yang kedua, administrasi bisnis, yaitu harga barang dan jasa yang tingkat harga ditentukan sepihak oleh pemerintah. Yang ketiga, supply shock, yaitu suatu keadaan yang secara tiba-tiba yang mengalami perubahan harga. Misalkan tiba-tiba harga bawang dan cabai yang mengalami gagal panen yang menyebabkan harga barang langka dan menyebabkan harga pasar bukan semakin tinggi. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan yang berada di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat yang berada 30% sampai 100% per tahun. Yang terakhir, hiperinflasi berada di atas 100% per tahun. Selanjutnya kita akan membahas cara menghitung laju inflasi dengan rumus IHKT dikurang IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%, di mana IHKT itu adalah indeks harga konsumen. Bedanya IHKT dengan IHKT-1 adalah T yang merupakan periode yang akan dihitung laju inflasinya, sedangkan T-1 adalah periode yang akan dihitung sebelumnya. Selanjutnya kita akan contoh soalnya seperti yang teman-teman semuanya lihat. Diketahui IHK pada bulan Oktober 5,71 dan IHK pada bulan November sebesar 112,75%. Maka hitunglah laju inflasi pada bulan November. Kita akan menggunakan rumus laju inflasinya, yaitu IHK dikurang IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%. 112,75% dikurang 5,71 dibagi 5,71 dikali 100%, maka hasilnya adalah 111,75%. Maka hasil laju inflasi adalah 111,75%
maka kategori laju inflasinya adalah ringan. Baiklah teman-teman semuanya, kita cukupkan sampai di sini video pembelajaran kita. Terima kasih.